Semua saudara-saudara kaum muslimat dan kaum muslimin ya. Oke, izinkan saya akan menjelaskan tentang penerapan psikoterapi ya pada penyakit hati ya yang meliputi adanya gangguan kejiwaan ya sesuai dengan rukun iman dan Islam ya. Nah, pertama kali saya ingin menjabarkan ya bahwa ya dalam kehidupan sehari-hari ya manusia itu sebagai makhluk yang memiliki motivasi dalam menjalani kehidupannya ya seringkali dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk memenuhi motif ya kebutuhan dalam hidupnya. Jika manusia tidak dapat mengendalikan motifnya dengan baik serta memenuhi ya kebutuhan motifnya secara wajar ya, maka secara naluriah ya manusia akan mengalami penyimpangan ya dari fitrahnya. Keadaan menyimpang dari fitrah ini akan memunculkan perilaku menyimpang ya karena hati tidak condong pada kebaikan ya. Nah, manusia tidak mampu menyimpangkan kepribadian dirinya dengan dalam memenuhi segala kebutuhan tubuh dan kebutuhan spiritualnya dengan baik ya sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam ya. Dikatakan jika tidak mampu pula mewujudkan kesehatan diri dan jiwanya. Di antara gangguan-gangguan kejiwaan terdapat gangguan kejiwaan akibat ketergantungan narkoba yang bersumber dari pembunuhan motif fisik yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang mengharamkan mengkonsumsi segala sesuatu ya apa yang bersifat memabukkan. Ya, adapun kontribusi ya psikoterapi Islam ya terhadap penyakit hati ya psikoterapi Islam ini merupakan penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar ya adalah eksistensi dan esensi jiwa dan spiritual manusia ya akan menjadikan manusia itu terampil, cerdas dan bijaksana. Di dunia barat ya itu telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan korelasi ya antara kondisi religius seseorang dengan tingkat kesembuhan. Ya. Psikoterapi Islam diperlukan berdasarkan sudut pandang muslim ya yang menjadikan Al-Qur'an dan Al-Sunnah itu sebagai sumber ilmu. Ya, di mana pada kedua sumber tersebut Allah sebagai pencipta ya manusia telah memberikan solusi terbaik bagi masalah kejiwaan manusia. Hal ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pelajaran penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Ya. Nah, Islam memandang manusia itu sebagai satu kesatuan yang utuh, ya, yakni fisik dan psikis, roh dan jasad, sehingga sehat dalam dimensi Islam, ya, mencakup sehat jasmani dan rohani. Keadaan abnormal pada batin manusia berpengaruh terjadinya abnormalitas pada keadaan fisiknya. Nah, keadaan batin manusia yang sehat adalah jiwa yang terbebas dari berbagai jenis penyakit hati atau disebut juga amaratul qulub. Ya. Nah, keadaan jiwa manusia itu sesuai dengan fitrah Islam, yakni kebaikan dan keimanan merupakan pengantar ya untuk mewujudkan kesehatan jiwa. Ya, manusia yang berada dalam kondisi ini akan berhasil membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, sedangkan bagi jiwanya yang ragu-ragu, ya, ataupun tidak berhasil, itu tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang benar. Ya, hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kesehatan jiwanya. Ya. Nah, indikator. Jadi indikator kesehatan jiwa dilihat dari sudut pandang ilmuwan. Yang pertama adalah Osman Najati. Dia menyatakan bahwa ya kesehatan jiwa itu dilihat dari yang pertama adalah memiliki kesesuaian hubungan individu dengan Tuhannya ya dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mampu mengetahui potensi dirinya serta dapat mengendalikan motif yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Yang ketiga, ya, mampu berjuang untuk mengatasi persoalan hidupnya. Ya, yang keempat, dapat menjalin hubungan yang baik ya dan bertanggung jawab dengan orang lain. Yang kelima, mampu mengaplikasikan hukum-hukum Allah di muka bumi agar menciptakan kemakmuran masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.